Perkenalkan, nama saya Muhammad Sodang Hussein dengan NIM 53020210040. Di sini saya membuat video guna untuk ujian akhir semester mata kuliah Falsafah Al-Quran yang diampu oleh Bapak Najib Syaifullah. Jadi langsung saja ke materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan syafaat dan hidayahnya sehingga kita pada hari ini masih diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Dan tak lupa selawat serta salam kita selalu haturkan kepada junjungan Nabi Agung kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang kita selalu nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja, di sini saya akan memberikan sedikit materi tentang takdir. Nah, apa itu takdir? Nah, takdir dari kata al-qadar yang berasal dari kata kerja, yang berarti qadaro yaqdiru qadaron, yang artinya kekuasaan, ukuran sesuatu, penentuan, kemuliaan. Dan term takdir yang berakar sama dengan al-qadar adalah masdar dari kata qadaro yaqdiru qadaron, yang berarti penentuan, pengaturan, dan penentuan sesuatu. Dalam lisan al-Arab, kata al-qadar dan al-takdir mempunyai makna yang sama, yaitu ketentuan Allah. Itulah sebabnya rukun iman yang keenam, yaitu iman kepada al-qadar. Dalam hadis tentang rukun iman sering diungkapkan iman kepada takdir, sekalipun lafadznya tertulis al-qadir. Nah, kata qadar menurut Quraisy Shihab mempunyai beberapa makna, diantaranya ketetapan, mulia, dan sempit. Beliau memaknakan kata al-qadar dengan ketetapan dan mulia karena ia berdasar pada ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qadar yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr wa ma adraka ma Lailatul Qadr, yang artinya malam ketetapan takdir manusia atau malam mulia, karena pada malam itu Allah menetapkan takdir seseorang. Sedangkan kata qadar yang bermakna sempit, beliau berdasar pada firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi ya basutu rizqa liman yasha, yang berarti Allah melapangkan rezeki seseorang yang ia kehendaki dan menyempitkan. Nah, dalam Al-Quran takdir itu dibagi dalam dua macam. Yang pertama yaitu takdir mu'alaq. Takdir mu'alaq adalah takdir yang sangat erat kaitannya dengan ikhtiar atau disebut sebagai takdir ketergantungan. Sebagai contoh, apabila seseorang ingin pandai, maka harus rajin belajar. Apabila seseorang ingin kaya, maka harus giat bekerja. Di dalam hal ini sesuai dengan firman Allah, yang artinya sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri, dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. Nah, maka dari itu takdir ini bisa kita maknai, takdir mu'alaq ini bisa kita maknai dengan takdir ketentuan yang ketergantungan. Maksudnya apa yang kita kerjakan itu bisa merubah sesuatu yang belum kita ketahui. Nah, contohnya kita di sekolah itu bodoh. Nah, kita tidak boleh itu mengira saya bodoh, itu berarti takdir dari Allah. Tidak boleh, karena itu bisa dirubah dengan cara belajar, giat, terus berikhtiar. Nah, itu takdir yang bisa dirubah. Adapun seperti rezeki, ya mungkin sebagian orang ada yang bilang rezeki bisa diatur ataupun apa, tapi bisa dikatakan rezeki itu juga karena kegigihan kita untuk mencarinya. Rezeki itu pasti ada kalau kita ingin berusaha dan mencari. Kalau memang kita orangnya pasrah gitu, hanya mengandalkan tawakal tanpa adanya ikhtiar, maka ya kita tidak akan mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang kita kehendaki. Begitu. Lanjut, ada takdir mubrom. Takdir mubrom yakni takdir yang terjadi pada diri manusia
dan tidak dapat diusahakan dan ditawar-tawar lagi. Sebagai contohnya adalah kematian. Hal ini merupakan hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesuatu pun dan tidak pula mendahulukannya. Jadi takdir yang memang tidak bisa dirubah itu takdir mubrom. Nah, ya contohnya di kematian, karena kematian itu pasti dan akan terjadi pada siapapun, entah itu pejabat, entah itu pemulung, entah itu orang yang paling berkuasa pun di dunia ini. Kalau memang takdirnya sudah mati hari itu, maka dia akan mati, dan itu tidak bisa dirubah apapun ketentuannya dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Nah, teman-teman, dalam takdir ini kita jangan terpaku dengan sesuatu yang belum terjadi itu dikatakan takdir, karena sesuatu itu masih bisa diusahakan menurut saya ya. Dan ketika sesuatu itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kita tidak boleh menyalahkan Allah, kita tidak boleh husnudon kepada Allah, karena gini, Allah itu pasti akan memberikan yang terbaik pada hambanya jika hambanya berusaha dengan baik dan benar. Dan kalau memang Allah tidak memberikan itu kepada kita, berarti memang itu bukan yang terbaik bagi kita. Seperti ayat surat Yasin ayat 82 yang berbunyi innama, bismillahirrahmanirrahim, yang berbunyi innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Nah, kun fayakun ini, jadi jika Allah memang berkehendak dan itu dikehendakinya, pasti itu akan terjadi. Nah, dan jika memang apa yang kita inginkan belum dikehendaki, berarti belum saatnya. Berarti kita disuruh untuk berusaha lagi, memperbaiki lagi, agar ketika kita memang tepat untuk waktu yang tepat untuk menerima apa yang kita inginkan itu, biar enak gitu. Jadi kita usaha, langsung Allah memberikannya gitu. Kalau memang kita tidak ada usaha, ya Allah nggak mengasih rezekinya begitu. Dan ada pun juga, saya percaya tuh Allah itu tidak akan memberatkan manusia. Seperti ayat tuh yang berbunyi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, yang artinya Allah tidak akan memberikan musibah atau memberikan cobaan melebihi batas kemampuan hambanya. Nah, dari situ kita tahu bahwa Allah tuh pasti memberikan sesuatu cobaan tuh pasti kita mampu untuk melakukannya, asalkan kita berusaha, kita mencari jalan keluar untuk mencari titik keberhasilannya, mencari jalan keluarnya. Dan jadi mungkin takdir itu bisa dikatakan sebagai batu loncatan kita. Jadi jangan apa-apa terpaku dengan takdir, karena itu belum terjadi. Jadi sebaiknya kita usaha, kita ikhtiar dulu, ikhtiar, dan nanti ketika memang kita sudah berusaha semaksimal mungkin, kita sudah berikhtiar sebaik mungkin, tetapi Allah masih belum memberikan yang kita inginkan, ada satu jalan keluar lagi, yaitu tawakal atau pasrah, berpasrah kepada Allah. Apapun yang terjadi, ya itu ditentukan oleh Allah, dan apapun yang diberikan Allah itu yang terbaik untuk kita. Mungkin seperti itu ya. Lanjut lagi, di sini ada ayat-ayat takdir dalam Al-Quran. Saya mengambil contoh satu ayat As-Sajdah ayat 5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, yudabbirul amro minas samai ilal ardi tumma ya'ruju ilaihi fi yaumikana miqdaruhu alfa sanatim mimma ta'udun, yang artinya dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam suatu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitungan. Nah, maksud dari tafsir ini, Quraisy Shihab menafsirkan ayat ini menjelaskan bahwa Allah telah mengatur segala urusan dan menentukan kadarnya masing-masing, termasuk dalam kehidupan manusia dan alam. Bila kata sama dipahami sebagai tempat,
kadar 1000 hari itu dapat dipahami sebagai masa yang ditempuh oleh urusan tadi guna mencapai tempat itu. Tetapi jika diartikan makom yang tinggi, penggalan ayat itu sekedar memberi ilustrasi bahwa jika itu adalah tempat, maka bila diukur dengan ukuran gerak benda-benda yang terjadi di dunia, yang membutuhkan waktu untuk naik selama 1000 tahun. Nah, maksudnya itu kadar ini menentukan kadarnya masing-masing. Allah telah mengatur segala urusan dan menentukan kadarnya masing-masing. Allah tahu porsi kita masing-masing, seperti mungkin kepintaran kita atau apapun itu memang sudah dibagi Allah masing-masing. Jadi kita usaha untuk mendapatkannya itu. Dan sekali lagi kita tidak boleh berhusnudzon kepada Allah jika memang apa yang diberikan itu tidak sesuai dengan kita, karena itu perbuatan yang sangat sangat memalukan bagi kita seorang muslim ya. Karena masa kita nggak percaya Allah tuh maha baik, maha penyayang, maha pengasih, maha yang masih pertolongan, yang memberikan apapun jika umatnya memang mau berusaha. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang filosofi takdir. Nah, kejadian-kejadian dalam hidup ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Argumentasi pernyataan ini dapat muncul dalam rumusan berikut ini. Karena Allah adalah Maha Kuasa, maka pastilah Ia mampu menentukan kejadian-kejadian sebelum kejadian-kejadian itu sendiri. Zenon dari tahun 333 sampai 262 sebelum Masehi adalah seorang filsuf Yunani kuno pendiri aliran filsafat Stoa. Nama Stoa diambil dari kata Yunani Stoa Poikile atau tiang-tiang pilar penuh hiasan, yakni tempat para filsuf berkumpul dan berdiskusi. Para pengikut aliran Stoa atau kaum Stoa sudah mendiskusikan masalah takdir yang kemudian menyulut perdebatan di antara para filsuf sezamannya. Beberapa pendapat dan ajaran kaum Stoa antara lain, yang pertama, segala sesuatu telah ditetapkan oleh Sang Pencipta yang menentukan keteraturan segala sesuatu dengan mantap dan mengarahkannya pada tujuan yang telah ditetapkan sejak semula. Keteraturan yang mantap segala sesuatu ini disebutnya sebagai takdir atau nasib. Nah, sedangkan keterahan segala sesuatu pada tujuan yang telah ditetapkan oleh Sang Pencipta disebut sebagai penyelenggaraan. Selanjutnya, dalam jagat raya tidak ada sesuatu pun bisa luput dari keberlakuan mutlak hukum takdir ini. Yang kedua, ada ajaran tentang keharusan mengikuti hukum takdir ini, di mana manusia hendaknya mengikuti saja suratan takdir dan penentuan nasib bagi dirinya. Dengan demikian, ia akan mencapai keselarasan dengan takdirnya Dengan demikian, ia akan mencapai keselarasan dengan takdirnya yang membawanya kepada kebahagiaan. Kalaupun manusia mencoba melawan hukum takdir, usaha itu tak akan berhasil, karena akibatnya ia akan susah sendiri. Jadi, hukum takdir itu harus ditaati terlepas dari perasaan senang atau tidak senang, menguntungkan atau merugikan. Yang ketiga, kebebasan manusia tidak berarti bahwa manusia bebas dari takdir, melainkan bahwa ia secara sadar dan rela menyesuaikan diri dengan hukum alam yang tidak terelakkan itu. Bila manusia telah menerima dengan sadar dan rela apa yang telah disuratkan padanya oleh takdir, maka tidak akan terjadi sesuatu yang melawan kehendaknya. Dengan kata lain, ia seluruhnya bebas sebab ia telah menentukan dirinya sendiri dan tidak merasakan hukum alam sebagai unsur luar dirinya, melainkan sebagai unsur yang telah menyatukan dengan dirinya. Yang keempat, tujuan hidup kaum Stoa adalah hidup selaras dengan takdir. Untuk mencapai tujuan itu, orang yang bijaksana akan membebaskan dirinya dari segala kecenderungan dan dorongan tak teratur. Orang yang hidup tanpa nafsu-nafsu yang menggoncangkan akan mengalah ketenangan hidup.
Jika upaya ini berhasil, nikmat atau sakit baginya sama saja. Dalam penderitaan, kaum Stoa masih bisa merasakan kesejukan dan ketenangan atau ketentraman dalam hatinya. Yang kelima, dalam kehidupan sehari-hari, dapat saja terjadi orang dihadapkan pada pilihan-pilihan yang tidak dapat diterima karena secara emosional ia tidak mampu lagi menanggungnya. Misalnya, suatu niat penuh tanggung jawab untuk memperbaiki sistem administrasi negara tetapi menemui jalan buntu. Menurut pemahaman Fethullah Gulen, takdir adalah segala sesuatu yang ada, mulai dari partikel, subatom sampai alam semesta secara keseluruhan. Diketahui oleh Allah yang Maha Kuasa, pengetahuannya meliputi semua ruang dan waktu. Sedangkan dia sendiri benar-benar bebas dari ketentuan dan takdir tersebut. Jadi maksudnya Allah itu tidak terikat dengan apapun, tidak terikat dengan ruang dan waktu, tidak terikat dengan peraturan apapun yang ada di dunia ini. Karena Allah adalah Maha Pencipta. Dan yang dikehendaki Allah ya itu takdir Allah, takdir untuk kita, bahwa Allah itu yang Maha Kuasa, Maha segalanya, dan tidak bisa dibatasi oleh apapun itu, entah siapapun dan dimanapun. Penutup dari saya tadi mengenai takdir. Jadi takdir itu merupakan suatu ketetapan yang besar dari Sang Pencipta. Takdir adalah sesuatu yang bisa diubah dan tidak bisa diubah sesuai ketentuan dari Allah. Takdir yang sesuatu yang datang dari Allah tidak memungkiri sifat kebebasan manusia dalam berkehendak. Sebab takdir harus berpijak pada akal dan ikhtiar. Manusia diberi kebebasan untuk menata takdir yang ia inginkan, namun tetap berada dalam ranah keridhoannya. Mungkin itu yang sedikit materi yang bisa saya sampaikan mengenai takdir ya. Dan jika ada kesalahan, mohon dimaafkan karena manusia memang tempat salah dan dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.